apa yang membuat paling mantap buat akhirnya ini Mas Andre yang paling terbaik deh gitu loh. Paling Orang dia tanya belum pernah bergaul. oh gitu. Berarti ini spesial sekali untuk hari ini teman-teman. Monggo. Oh ya. Gajinya bagus gitu Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman dimanapun antum berada, ketemu lagi dengan saya Ihsan dalam acara Finding Pahala. Oke, di dalam acara Finding Pahala ini semoga apapun yang kita dapatkan hari ini itu bernilai pahala buat kita, terutama untuk special guest kita yaitu Mas Andrian dengan Mbak Ika. Gimana kabarnya Mbak? Mbak dulu. Kalau Mas Andrian nggak usah. Baik alhamdulillah. Baik alhamdulillah. Mas Andrian Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Teman-teman, semoga bukan cuma kami di sini yang selalu sehat, selalu bahagia, tapi harapannya teman-teman di rumah juga selalu bahagia dan selalu sehat. Oke, mungkin ada yang bertanya di rumah, ini kok duduknya seperti ini ya? Kenapa kok duduknya dekat-dekatan? Ini maksudnya gimana? Ini teman-teman perlu tahu juga. Jadi Mas Andrian dengan Mbak Ika ini baru saja menikah. Nggak ada penontonnya, jadi kita tepuk tangan sendiri aja gitu. Oke, buat Mas Andrian sama Mbak Ika ini pertama, jangan dulu yang keras, ini jangan dulu yang berat-berat ya. Kita tanya yang gampang-gampang dulu. Ya ringan-ringan lah. Tanggal berapa nikahnya Mas? Jangan bilang sudah lupa ya, ini baru loh nikah. Mas Andrian pertama nikahnya kapan? Tanggalnya tanggal 20 September. 20 September. Benar Mbak? Benar. Biasanya laki-laki itu gampang Kamu lupa. lupa ya Mbak. Biasanya banyak pikiran yang lain. Ya, yang lain ini soal kerjaan, bukan yang lain ini. Oke, yang ingin saya tanyakan yang paling pertama yaitu ini masing-masing punya jawaban sendiri. Apa first impressionnya? Itu kesan pertamanya bertemu Mas Andrian, bertemu Mbak Ika bertemu Mas Andrian, atau memang dari awal itu Mas Andrian itu modus-modus atau gimana, kita nggak tahu kan. Jadi nanti masing-masing dari mereka akan menjelaskan. Mungkin dari Mas Andrian. Jangan dibuat-buat ya Mas ya. Ini pertama ya, kesan setelahnya. kesan-kesan pertama kesannya. Ya Mas Andrian. Kesan pertama normalnya kalau cowok ngeliat cewek cantik. Iya. Cantik ya. Lihat cantiknya ya lah cantik. Suka. Jawabannya biasa ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Kalau misalkan Mbak Ika ini gimana? Mungkin first impression gitu, kesan pertamanya. Pertama. Muak atau Iya. gimana? Bukan enggak. Enggak. Kesan pertama tuh dia apa ya? Kalem diem gitu. Kalau Iya, kalem diem ya. Kesan pertama ya. Kesan setelahnya enggak sih. Enggak sama berarti sekali. kesan pertama itu setelah lihat diam dan sebagainya, ternyata setelah tahu, oh ternyata orangnya kecicilan jangan deh. Apa ya? Lebih apa? Oh ternyata hiperaktif Enggak kan di orangnya. atas kan? Di atas dulu kan cuman ada Pak Zaini satu, terus sama Mbak Nia sama saya kan, terus masuk satu. Dulu kan saya juga masih awal masuk LPPI lah, belum terlalu ini lah, belum terlalu bisa bersosialisasi, masih adaptasi lah. Gitu. Kayaknya saya lebih tahu deh daripada Mas Andrian. Iya kan Mas Diam kan masih iya gitu. Iya gitu. Soalnya Iya. pertama kali dulu saya yang pertama kali sama Ika di atas. Iya benar. Iya itu maksudnya. Tapi karena Mas Andrian datang akhirnya saya tersingkirkan. Iya terus itu udah. Tapi itulah yang namanya jodoh, akhirnya saya tersingkirkan, dia yang oh Masya Allah, luar biasa sih. Memang jodohnya. Oke, itu first impressionnya pertama. Ada lagi mungkin Mbak? Itu aja sih. Pertama kayak orangnya diem, ya mungkin nggak banyak juga orangnya. Ya ahli-ahli banget lah. Aku lihatnya pertama kayak gitu. Baik banget itu ya. Oh, baik banget. Berarti setelah ini berarti nggak baik ya? Maksudnya kayak orang wah kayaknya kalem gitu ya dan enggak. Soleh gitu kan. Ya, gitu. Tapi setelah nikah soleh nggak? Tetap insya Amin, alhamdulillah, dan semoga solehnya dari yang pertama sampai nanti kita bertemu lagi nanti di akhirat tetap seperti ini dan mungkin bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin pertanyaan kedua untuk
saya kan punya pertanyaan yang past, present sama future. Untuk pas masih di past nih. Pertanyaan pas yang keduanya, saya itu pernah membaca gini, orang yang menikah muda itu rentan sekali dengan yang namanya dia itu, mohon maaf ya saya baca, ada gangguan kecemasan, ada gangguan mood, mudah sekali untuk depresi. Itu orang yang nikah muda. Tapi untuk informasi buat teman-teman, ada perbedaan antara orang remaja, muda, sama dewasa. Kalau remaja itu di bawah 17 tahun, dari umur 14 tahun ke 17. Terus kalau dari 17 ke 25 kita termasuk masih muda. Itu 2 sampai 25 itu umur muda, dari umur 25 sampai 39 itu umur yang sudah dewasa. Nah, ini kita termasuk orang-orang muda. Ya, makanya kita pas menanyakan kepada beliau-beliau, memang ada penelitian yang mengatakan bahwa nikah muda itu rentan sekali dengan ketiga hal tadi. Rentan sekali dengan gangguan kecemasan, mood dan sebagainya itu. Nah, apakah itu dirasakan Mas Andrian sama mungkin Mas Andrian dulu nanti Mas Andrian. Kecemasan itu, depresi juga. Kalau sampai depresi sih enggak, cuman cemas itu ya wajar sih ya, karena kita akan namanya menjalani kehidupan baru yang biasanya kan sendiri, ya kemana-mana sendiri, naik motor sendiri, makan sendiri, dan ini sekarang sudah ada Istri, insya Allah, bareng, dan insya Allah ya jalannya bareng-bareng ini sampai akhir. Nah, kalau jawaban Mas Andrian itu pasti kelihatannya cool teman-teman ya, karena dia banyak yang dijaga. Kayaknya kita lihat jawabannya Mbak Ika saja kalau gitu ya. Soalnya jawabannya Mas Andrian itu jawabannya selalu, karena orangnya memang baik teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat beliau, waduh insya Allah sih. Tapi kita lihat di jawabannya Mbak Ika saja. Ada nggak kecemasan itu Mbak ketika mungkin pas awal mau menikah itu kan gimana sih? Mau menikah? Ketika awal-awal sebelum menikah itu. Kalau misalkan cemas khawatir itu biasa sebenarnya. Cemas khawatir, nanti takut ke depannya gimana, nanti kalau aku udah nikah ya nanti kalau gini gimana ya, nanti kalau gimana itu wajar sih. Ya itu jenis menikah itu sih. Ya maksudnya kalau dulu orang bilang menikah tuh ujiannya banyak banget, so aku mikir masa sih paling cuman ya godaan inilah itu. Tapi ternyata kemarin sebelum menikah tuh ya emang ujiannya kerasa banget sangat kerasa. Ujiannya gimana? Kita tidak ada merasa ujian, kita merasa enak-enak aja makan. Ya, nantilah antum akan hadapi lah. Iya, Nah, beda-beda soalnya. Beda-beda per orang kan, ujiannya beda-beda. Entah, ya maksudnya mungkin tiap orang yang mau nikah tuh ujiannya ada aja, cuman mungkin beda ya tarafnya. Mungkin ada yang sampai yang berat banget, ada yang mungkin ringan-ringan aja tuh nggak ada gangguan. Tapi memang pasti ada aja kan baru tahu orang ternyata ujiannya gini banget. Wah, ini cukup mencinta. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini masih pertanyaannya di pas masih lalu sebelum nikah. Ini masih jawabannya. Apa yang membuat antum berdua melihat pasangan antum itu kayaknya pas lihat itu kayaknya ini deh jodoh saya. Apa yang membuat kata-kata itu terpikir? Monggo, ini dari Mas Andrian. Atau mungkin tidak terpikir, ya udah nikah aja gitu. Kamu buat terpikir apa? Dari sikap-sikapnya selama ini nikah. Gimana? Apa? Kan sikapnya cuma diam gimana? Enggak, Mas. Kan beda kita ngamatinnya. Oh, Kalau untuk apa namanya ya, melihat seorang kita suka itu kan tentu ya nggak melihatnya secara ini aja lah, apa namanya yang ada di kantor. Paling nanti ya akan ada saatnya kita melakukan istilahnya ya penelitian lah, riset kecil lah, riset kecil untuk melihat calon kita ini apakah baik sebenarnya ataukah memang bagaimana baiknya seperti itu. Oh, berarti sudah ada penelitian dulu ya? Iya. Kayak kuliah saja berarti ya? Memang, Jadi ya, apakah memang lihat. seperti orang kuliah? Kalau riset? Ya sebenarnya sih riset yang itu ya nggak terlalu rumit kayak kuliah harus berapa persen laluan ya, itu enggak ya, buat kita yakin aja lah gitu. Semisal bagaimana sih kehidupan kita, ya semisal juga ya bertanya dengan teman dekatnya seperti apa, nggak usah terlalu ribut kayak ya riset analisis Ya, jadi memang Mas Andrian melihat dari memang tingkah lakunya bahwa iya kayak ini yang terbaik lah buat saya. ya, sama ini aja apa namanya
kita intinya sudah mengingatkan untuk menikah, kemudian ada orang yang datang kepada kita, kita melihat, oh kayaknya ini cocok sama kita, terus kita bawa orang itu ya dihadapkan pada Allah SWT dengan doa, ya insya Allah kalau misalnya Allah menakdirkan untuk berjodoh ya berjodoh seperti itu, kalau tidak ya dilanjutkan dengan Siap. Itu jawaban dari Mas Andrian. Mungkin dari Mbak Ika sendiri jawabannya gimana? Apa yang membuat kayaknya ini deh. Hampir sama sebenarnya, hampir sama sebenarnya. Maksudnya kan apa ya? Kalau dari teman-teman kantor tuh awal tuh pada bilang kayak dia suka deh sama kan. Ini ya, jadi memang dikompori sama teman-teman ya. Dibilang dikompori nggak tahu sih, entah emang karena melihat gelagatnya nggak beda atau apa, saya kurang tahu sih. Cuman mungkin kalau cewek kan ya peka lah, maksudnya cewek itu kan rasanya lebih ini ya, maksudnya kelihatan gitu loh orang yang kelihatannya. Berarti yang memang agak yang beda. merambat duluan itu Mas Andrian ya. Iya ya. Ya udah kelihatan lah bedanya gitu loh mas, antara Iya. yang kayaknya ini deh. Tapi kan nggak tahu, maksudnya kalau dari dianya belum maju atau belum bilang atau belum ada aksi yang lebih kan kita kan ya diem aja, karena kita ya udah sih paling nggak apa sih. Atau mungkin kita kepedean kan kita nggak tahu kan, siapa tuh kayaknya kita yang kepedean aja sih, kayaknya dia mah nggak suka, paling kita yang kepedean. Cuman ternyata makin kayak kelihatan gitu, terus saya kan bilang, maksudnya mengutarakan gitu loh, baru riset. Saya juga riset. Berarti mbaknya itu mulai tergerak, mungkin terpikir bahwa dia yang terbaik itu ketika Mas Andrian sudah mengatakan duluan gitu ya. Sebenarnya sebelumnya itu udah ini sih, apa sih? Udah klik gitu. Udah klik, terus kayak udah apa ya? Maksudnya kayak, tapi kan butuh kayak harus ada inilah, ada yang memantapkan tuh apa ya, dari riset itu. Ya. Apa yang membuat paling mantap buat apa? Akhirnya ini Mas Andrian yang paling terbaik deh gitu loh. Padahal dia tanya belum pernah aku jawab. Oh gitu. Berarti ini spesial sekali untuk hari ini teman-teman. Monggo. Oh ya. Ngajinya bagus, gitu mas. Masya Allah, ngajinya lagi. Dan semoga ngaji ini nanti bisa menjadi dibimbing, mesinnya jadi dibimbing nanti sampai anak-anak di depan. Amin ya rabbal alamin. Oke. Tanya apa lagi? Oke, sekarang tadi pertanyaan yang pas-pas semua. Sekarang saya mau tanya yang presentnya saat ini, yang sekarang. Pertanyaannya jangan dibaca ya, saya aja yang baca. Ada tulisannya. Oke. Untuk yang pertanyaan selanjutnya, yang dibayangkan kita kan sebelum menikah pasti kita kan terbayang terus kan apa yang akan kita lakukan selanjutnya ketika menikah, apa yang kita lakukan. Kira-kira sesuai nggak dengan apa yang kita plankan waktu sebelum nikah sama sekarang itu? Mungkin contohnya saja waktu sebelum nikah, wah ketika nanti saya nikah sama dia nanti saya bisa begini, maksudnya bisa jalan-jalan kemana-mana, bisa bebas bersama dengan dia dan sebagainya. Apakah itu sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya? Atau mungkin ada yang dibatasi?